Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah sampai saat ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati karunia taufik, karunia hidayah, sehat dan sempat. Mari kita mulai ta'lim ini dengan meluruskan niat kita hadir ke majelis ini dalam rangka mencari keridhaan Allah dengan cara menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan hati kita sehingga kita bisa mendengar dengan hati ini sebelum kita mendengar dengan telinga kita. Jemaah sekalian, mari kita mantapkan niat kita dengan bersama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nawaitu ta'alluma والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kita baca Al-Fatihah sekali lagi, khususan untuk almarhumah istri dari Ketua DKM kita, Bapak Haji Marzuki. Jadi kita niatkan khususan untuk almarhumah Ibu Haji Mas'ad yang malam hari ini adalah malam yang ketiga meninggalnya beliau, dan juga untuk keluarga-keluarga kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan kuburannya, kuburan kedua orang tua kita. Allah Subhanahu wa taala akan berikan juga kelapangan di dalam kubur untuk keluarga-keluarga kita semuanya yang kita cintai. Mudah-mudahan Allah berikan kenikmatan kepada mereka di sana. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Jemaah sekalian, malam hari ini kita akan mentadabburi surat Asy-Syu'ara, surat yang ke-26. Surat yang ke-26 dari mulai ayat yang ke-52 halaman 369. 5 baris dari bawah. Ayat 52. Wa auhayna ya wa auhayna ila 369. أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي wa auhayna ila Musa. Sekarang kita akan baca dulu ya bersama-sama. Silakan ikuti setelah saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون. إن هؤلاء لشرذمة قليلون. Oke. Kalau ada yang belum ketemu, halamannya halaman 369. Kita lanjut. Wa innahum lana laghairun. وإنهم لنا لغائظون Wa inna lajami'un hadirun. وإنا جميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون. فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني
فأتبعوهم مشرقين Jadi itu pakai qaf ya, musyriqin. Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم صدق الله العظيم. Ayat ini kita pilih untuk menjadi bahan tadabbur kita pada malam hari ini karena ayat-ayat ini menceritakan sebuah kisah yang kisah itu terjadinya kebetulan jemaah sekalian di bulan sekarang, di bulan Muharram ini, dan tepatnya di 10 Muharram atau yang disebut dengan hari Asyura. Peristiwa itu adalah peristiwa diselamatkannya Nabi Musa dan Bani Israel dan dibinasakannya Fir'aun dan kaumnya. Al-Quran itu jemaah sekalian mengandung banyak cerita, bahkan ada yang mengatakan 70% dan lebih dari 70% dari Al-Quran itu banyak mengandung cerita sesuatu yang dulu pernah terjadi atau yang nanti akan terjadi. Yang diceritakan ini sekarang sesuatu yang dulu pernah terjadi. Walaupun Al-Quran itu banyak mengandung cerita, Al-Quran itu bukan buku cerita, tapi tetap dia kitabul hidayah. Dia kitab petunjuk. Karena Allah mengatakan hudan lil muttaqin. Dia adalah petunjuk bagi orang-orang yang ingin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya.
Nah, jemaah sekalian dalam Allah Subhanahu wa taala, di antara kisah yang paling banyak diungkapkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an adalah kisahnya Nabi Musa. Dan salah satu episode kisahnya Nabi Musa yang diungkapkan oleh Al-Qur'an agar kita bisa mengambil pelajaran adalah kisah diselamatkannya Nabi Musa dan dibinasakannya Firaun. Kita mulai jemaah sekalian. Wa auhayna ila Musa, dan kami wahyukan ila Musa kepada Nabi Musa. Jadi Allah memberikan perintahnya, kami perintahkan kepada Nabi Musa. Apa perintahnya? Al-asri bi'ibadi, hendaklah engkau perjalankan di malam hari bi'ibadi, hamba-hambaku itu. Hamba-hambaku yang dimaksud ini adalah Bani Israil. Ya. Nah, asri itu minta supaya diperjalankan di malam hari. Kita jadi ingat peristiwa Isra. Isra itu perjalanan di malam hari. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa untuk membawa keluar Bani Israil dari Mesir. Jadi ibadi ini maksudnya adalah Bani Israil. Jadi Allah menyebut Bani Israil itu sebagai hamba-hambaku karena ini salah satu di antara bentuk tasyrif, pengagungan. Ya, karena kata hamba ketika dinisbatkan dengan nama Allah, walaupun kata hamba itu terlihat hina kedengarannya, tapi kalau dia bersanding dengan nama Allah yang maha mulia, dia akan menjadi mulia. Kenapa Bani Israil saat itu mendapatkan pengagungan, dinisbatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala karena mereka saat itu beriman kepada Nabi Musa, ya. Dan ini pelajaran bagi kita bahwasanya yang akan menjadikan seseorang itu mulia bukan harta, bukan keturunan, bukan jabatan sosial dan sebagainya, tapi keimanan. Makanya sampai Allah Subhanahu wa taala nisbatkan Bani Israil itu saat itu kepada dirinya. Ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Musa untuk mengeluarkan Bani Israil dari Mesir? Karena Bani Israil di Mesir itu menjadi komunitas yang dinomorduakan di Mesir. Mereka sering ditindas dan lain sebagainya. Piramid, bangunan-bangunan besar yang ada di Mesir itu dulu Fir'aun memerintahkan, memaksa Bani Israil untuk membangunnya. Ya kayak kita, tapi yang disebut tentu saja itu bangunannya Fir'aun. Padahal yang dibangun kayak kita di Indonesia itu bangunan Belanda. Emang orang Belanda yang bikin? Orang Indonesia, cuma Belanda yang jadi insinyurnya. Begitu. Oke. Ada Nabi Musa ingin Bani Israil kaumnya itu tidak ditindas. Nabi Musa ingin mengeluarkan Bani Israil itu dari Mesir, dari kezaliman yang ditimpakan kepada mereka oleh Firaun. Nah, maka Allah mengatakan satu saat, An-asri bi-ibadi, bawa keluar Bani Israil itu setelah apa jemaah sekalian? Setelah Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menghancurkan Firaun. Jadi setelah Allah perintahkan Nabi Musa untuk berdakwah kepada Firaun dengan lemah lembut, menyampaikan kepadanya mukjizat-mukjizat agar mereka Firaun dan kaumnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi semuanya ditolak jemaah sekalian. Semuanya ditolak. Dan Nabi Musa sudah mengatakan kepada Allah, ini kayaknya nggak bisa lagi Allah, sudah nggak bisa lagi diajak, nggak bisa kompromi, sudah hancurkan saja. Nah, ketika Allah berkehendak untuk menghancurkan, Allah perintahkan dulu
waktu Bani Israil keluar dari Mesir, pergi ke satu tempat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itu pergi ke tepi pantai Laut Merah. Malam-malam maka bergeraklah Bani Israil itu bersama dengan Nabi Musa. Jumlahnya ribuan, puluhan ribu yang sekalian. Jumlahnya besar. Pergerakan itu ketahuanlah oleh istana. Ya. Kemudian tapi Allah mengatakan innakum muttaba'un. Ketika Nabi Musa diberitakan bahwa Bani Israil itu keluar dari Mesir, tapi ingat innakum muttaba'un. Kalian nanti akan dikejar supaya siap mereka. Dan ternyata benar. Ya. Ternyata benar, nanti mereka juga dikejar. Ketika Fir'aun mengetahui pergerakan Nabi Musa dan kaumnya dari Mesir pergi ke lokasi dekat dengan pantai Laut Merah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan fa'arsala Fir'aun fil madaini hasyirin. Maka Fir'aun melihat ini kayaknya harus dihadap, tapi tentara yang ada di ibu kota itu kayaknya nggak cukup, masih kurang banyak. Maka Fir'aun mengirim orang-orang untuk pergi ke daerah untuk membawa pasukan. Nah begitulah. Biasanya kalau ibu kota dalam kondisi tertentu, ya, pihak keamanan yang ada di daerah-daerah itu dimasukkan ke pasangan itu, sehingga jumlah mereka besar sekali. Karena yang mau dihadapi besar juga. Tapi jumlah mereka jauh lebih besar, ya. Bani siapa namanya dari Fir'aun dan kaumnya. Maka kumpullah mereka semua di kota. Kemudian di briefing oleh Fir'aun. Apa briefingnya? Nah, lanjutannya. Inna haula ila syirzimatun qalilun. Sesungguhnya mereka ini, artinya Musa dan kaumnya, la syirzimatun qalilun, itu kelompok yang jumlahnya sedikit, ya, itu kelompok kecil, ya, karena jumlah mereka jauh lebih banyak. Ya kalau misalnya cuma 70.000 orang dibandingkan dengan ratusan ribu gitu kan misalnya, ya nggak ada apa-apanya, ya. Maka Allah menyatakan kalau Fir'aun ketika memberikan briefing itu mengatakan jangan takut. Yang kita akan hadapi inilah syirzimatun qalilun. Mereka komunitasnya jumlahnya tidak banyak. Nah, kayak zaman kita ini separatis semua. Ya kan? Jadi ya, ini separatis. Jumlah mereka tidak banyak. Tapi walaupun mereka sedikit, wa innahum lana lagha'idun. Sesungguhnya mereka itu melakukan perbuatan-perbuatan yang membuat kita marah. Jadi tindakan mereka membuat kita marah. Makanya wa inna la jami'un hadirun. Semua kita harus waspada dengan gerakan-gerakan mereka. Kita harus menghentikan pergerakan mereka itu. Karena Mesir, jemaah sekalian, ya, jadi apa kalau bahasa kita nih? Adidaya. Apa? Negeri Mesir harga satu, ya, harga mati, ya, gitu kan, harga mati, gitu kan. Jadi negeri Mesir ini harga mati, kita harus waspada, oke? Mereka pun siap untuk keluar. Malam itu Nabi Musa sudah nyampe, ya, Nabi Musa sudah nyampe ke pantai itu. Tapi ternyata di pantai itu tidak ada apa-apa, nggak ada jembatan, nggak ada perahu, jadi diam aja di situ. Sementara Fir'aun sekarang sudah mulai bergerak dan mereka semuanya keluar. Coba bayangkan, Allah katakan fa'akhrajnahum, maka kami Allah memaksa mereka keluar.
Karena dari saking semangatnya untuk menghancurkan Musa, mereka keluar min jannatin wa uyun, dari taman-taman dan air mata yang ada di tempat tinggal mereka. Mereka semuanya keluar dari mana? Fir'aunnya saja keluar. Jadi kalau presidennya keluar, masa menterinya nggak pergi saja? Ya, ini presidennya keluar sendiri. Fir'aunnya keluar, maka semua presidennya meninggalkan istana, Fir'aun meninggalkan istana, menterinya semuanya ikut, semua rumah apa namanya itu? Rumah apa namanya? Rumah dinasnya, ditinggal semuanya. Dan itu bagus. Karena Allah menyebutkan di sini min jannatin wa uyun. Jannat itu taman-taman, ada air mata, wa kunuzin wa maqamin karim, ya, dan harta benda yang mewah-mewah ditinggal semuanya. Wa maqamin karim, semua pokoknya jabatan dan orang punya jabatan apa saja ditinggal semuanya, semua dia datang mengejar. Siapa yang mengeluarkan? Allah Subhanahu wa taala sebenarnya. Dan Allah bikin marah mereka, Allah keluarkan. Sebenarnya Allah kata Allah Subhanahu wa taala, Allah punya rencana. Apa rencananya? Kadzalika. Begitulah cara Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka melepaskan harta benda mereka, kemudian wa awratnaha bani Israil, dan nanti kami akan wariskan itu kepada Bani Israel. Ujung-ujungnya begitu memang. Ketika mereka semua keluar, kemudian dibinasakan oleh Allah, ya, Bani Israel balik lagi, balik menguasai Mesir, dan semua harta itu Allah berikan kepada mereka. Oke. Berhasilkan mereka nyusul, Allah katakan fa'atba'uhum musyriqin. Mereka bisa menyusul Nabi Musa dan kaumnya itu musyriqin, pakai qaf, ketika syuruk. Mereka bergerak malam juga, tapi nyusulnya sampai syuruk baru ketemu. Kalau syuruk kan sudah mulai agak terang, ya. Kalau malam orang mungkin nggak ada cahaya, nggak bisa melihat. Tapi kalau sudah syuruk, nggak pakai lampu, orang bisa melihat. Maka Allah katakan gini, falamma tara al-jam'ani, maka ketika dua kelompok itu bisa saling melihat, Nabi Musa dan pengikutnya bisa melihat Fir'aun dan tentaranya, begitu juga sebaliknya. Qala ashabu Musa, maka pengikutnya Nabi Musa mengatakan, inna lamudrakun, kita ini benar-benar sudah ketangkap, habis kita jadi penyek kita. Ya. Mereka tak punya senjata. Terus Fir'aun dengan tentaranya jumlahnya besar dan mereka bawa senjata, habis kita nih. Kata pengikutnya Nabi Musa kepada Nabi Musa. Tapi ternyata Nabi Musa mengatakan gini, kalla, tidak mungkin kita bisa ketangkep oleh mereka. Kenapa? Inna ma'iya Rabbi, sesungguhnya bersamaku ada Tuhanku, ada Allah Subhanahu wa taala. Saya jini, dia akan memberikan petunjuk kepadaku apa yang harus aku lakukan sehingga aku bisa selamat dari mereka. Siapa yang memerintahkan Nabi Musa memilih posisi itu? Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Musa taat kepada Allah, mengikuti perintah itu. Maka Nabi Musa punya husnul dzan. Kalau Allah memposisikan dia di tempat ini, kemudian di tempat ini dia akan mendapatkan kesulitan, Allah tidak akan membiarkan dia dengan kesulitan itu. Itu namanya husnul dzan. Dan ini jadi pelajaran buat kita. Kalau kita suatu saat diperintahkan oleh agama ini melakukan sesuatu, kemudian kebayang ketika kita melakukan itu akan ada kesulitan, jangan mundur. Karena Allah Subhanahu wa taala akan membantu kita nanti di situ. Tidakkah Allah sendiri yang mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja."
Siapa orang yang takwa, siapa orang yang takut, siapa orang yang taat kepada Allah, maka Allah akan memberikan buat dia jalan keluar dari kesulitan. Allah perintahkan, kalau kerja yang jujur ya. Sebagian orang ada yang subuhkan, dia bilang jujur. Kalau jujur kapan kaya? Dia pikir padahal Allah perintahkan kita, kunu ma'as-shadiqin. Jadilah kamu bersama dengan orang-orang yang jujur. Jadi orang jujur. Allah tidak akan memiskinkan kita dengan itu. Ya. Jangan su'ul. Nabi Musa mengatakan, saya yakin. Dan ternyata benar jamaah sekalian. Apa yang terjadi? Ya, Allah katakan, fa'auhayna ila Musa, maka kami perintahkan kepada Musa, alidrib bi'asakal bahr, pukullah olehmu lautan itu dengan tongkatmu. Nah, kita tahu kan, Nabi Musa itu kemana-mana bawa tongkat. Dulu tongkat ini ketika menghadapi tukang sihir dilempar jadi ular. Ketika berjalan melakukan perjalanan dengan Bani Israel dan butuh air, tongkat ini dipukulkan ke batu, keluar mata air jemaah sekalian. Ya. Nah, kemudian di sini Allah perintahkan, pukulkan tongkatmu itu ke laut. Pukul. Nabi Musa juga nggak tahu apa yang akan terjadi di sini. Pokoknya pukulin aja udah. Mau jadi apa gitu. Ya. Dan ternyata apa yang terjadi? Fanfalaqa fakana kullu firqin kattaudil azim. Maka ternyata terbelah lautan itu. Terbelah dari atas sampai ke dasarnya. Nah, kita bisa tahu, mungkin bisa sampai kiloan, ya, sampai kilometer tuh, ya. Ya, padahal karena sebenarnya yang tadi bukan tongkatnya, Allahnya jemaah sekalian. Ya. Ya. Jadi dipukulkan karena Allah yang berkehendak, maka terbelah itu jemaah sekalian, dan terbelahnya itu dari atas sampai ke dasar lautan, sehingga ada dua dinding air, tapi tidak runtuh, ya, berdiri tegak jemaah sekalian. Disebutkan fakana kullu firqin kattaudil azim. Setiap belahan itu seperti gunung yang besar. Dan ada jalan masing-masing. Ada 12 jalannya jemaah sekalian. Karena Bani Israel saat itu terdiri dari 12 kabilah. Jadi satu kabilah dapat satu jalan di setiap kabilah. Jadi nggak rebutan. Bahkan dulu firqin kattaudil azim. Posisi mereka kan dekat dengan Fir'aun. Jadi Fir'aunnya juga terlihat bagaimana Nabi Musa dan kaumnya itu bisa masuk ke lautan, gitu kan? Kalau gitu kejar kita juga, kejar. Udah, yang Nabi Musa kan jalannya jauh. Nabi Musa udah nyampe ke atas tuh, ke daratan lagi, ya, sudah nyebrang sudah. Mungkin habis nyebrang balik badan, melihat ke Fir'aun yang lagi. Lihat lagi kejar, pas di tengah, ya, waduh udah di tengah. Saat itulah Allah Subhanahu Wa Taala menutup kembali belahan itu, ya, sehingga tenggelam. Fir'aun, pengikutnya semuanya, ya. Kalau di dalam Al-Quran itu juga disebutkan bahwa Allah sudah berjanji bahwa Fir'aun itu tetap akan diabadikan jasadnya agar dia menjadi pelajaran bagi orang-orang yang zalim pada masa yang akan datang. Karena ini tokoh zalim sepanjang sejarah kehidupan jemaah sekalian. Ya. Agar bisa menjadi pelajaran bagi orang-orang yang melakukan kezaliman setelah itu. Dan
Ternyata memang akhirnya ketemu. Jasadnya dia ketemu, bisa dikeluarkan, dan ketika ditahlil, diperiksa, ternyata memang ada kandungan air lautnya, ya kan? Sehingga itu meyakinkan para ilmuwan kalau ini memang Fir'aun yang dulu tenggelam pada masa Nabi Musa. Sehingga Nabi Musa itu melihat, ya Mas sekalian, Nabi Musa dan kaumnya itu melihat bagaimana Fir'aun itu ditenggelamkan. Begitulah skenario Allah. Allah ingin menjadikan Nabi Musa dan kaumnya itu merasa puas, ya kan? Orang itu kalau tahu musuhnya itu binasanya di depan matanya, itu puas bukan main, ya. Ketimbang kita cuma dengar informasi, si fulan udah mampus, tapi kalau nggak melihat kurang mantap ya makanya. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala ingin bikin, jadi ada kekuasaan di dalam hati. Allah ingin memberikan kekuasaan. Apa Allah nggak mampu sebenarnya membinasakan Fir'aun begitu saja? Mampu. Tapi begitulah skenario Allah Subhanahu Wa Taala. Coba kalau misalnya Nabi Musa oleh Allah Subhanahu Wa Taala nyampe ke pinggir laut itu, kemudian diseberangkan, misalnya Fir'aunnya belum datang, nggak bisa tenggelam, Nabi Musa nggak ngelihat. Nah, Allah ingin melihat ya kalian. Dan Allah jadikan Nabi Musa alaihissalam itu bersama dengan kaumnya berada di posisi benar-benar terdesak sampai pada puncaknya, di mana tidak ada yang bisa diharapkan lagi saat itu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang itu terkadang akan mendapatkan ujian itu memuncak sampai dia yakin tidak ada yang bisa memberikan keselamatan kepada dia kecuali Allah. Kalau orang berada dalam kondisi semacam itu hakikatnya Allah ingin menyambungkan hati orang itu langsung kepada Allah, bukan kepada Allah. Makanya Nabi Musa alaihissalam langsung mengatakan, karena hatinya tersambung dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Inna ma'iya Rabbi sayyidi, sesungguhnya Tuhanku bersama, aku yakin Dia bersamaku dan Dia akan memberikan arahan kepadaku. Kata para ulama, kenapa Allah tidak mengatakan ma'ana? Sesungguhnya Allah itu bersama kita semuanya. Kenapa Allah disebutkan bersama dengan Nabi Musa? Sebab dia punya keyakinan dan hatinya nyambung saat itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Musa alaihissalam. Kalau yang kaumnya sudah mengatakan habis ini, jadi peyek kita ini ya, gitu kan? Mereka dari awal mengatakan ini yang mutlakun. Itu sudah. Nah, jangan sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah mengatakan, wa anjayna Musa wa ma ma'ahu ajma'in. Maka kami selamatkan Musa dan semua orang yang bersamanya, semuanya. Thumma kemudian aghraqna al-akharin, kami tenggelamkan yang lain. Yang lain maksudnya Nabi Fir'aun, ya. Allah katakan inna fi dzalika laayah, sesungguhnya dalam hal itu terdapat tanda kebesaran Allah. Wa ma kana aktsaruhum mu'minin, tapi sayang sebahagian besar mereka banyak yang tidak beriman. Wa inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu Allah itu lahuwal aziz, Dia itu maha perkasa, makanya Dia bisa menghancurkan Fir'aun walaupun sebesar apa kekuatannya, ya. Tapi kalau orang zalim, kalau orang itu zalim, pasti Allah Subhanahu Wa Taala akan menghancurkannya. Dan Allah maha kuat. Dan Allah itu rahim, Allah itu maha penyayang. Makanya Allah menyelamatkan orang-orang yang beriman, Nabi Musa dan kaumnya. Lah, peristiwa ini jemaah sekalian terjadinya di hari Asyura. Hari Asyura itu adalah hari yang ke-10 dari bulan Muharram. Ketika Nabi di Madinah, Nabi melihat komunitas orang-orang Yahudi sedang berpuasa pas hari Asyura. Nabi nanya sama mereka, kenapa kalian berpuasa? Mereka bilang, hadza yaumun azim. Ini adalah hari yang agung, ini hari yang besar.
najjallahu fihi Musa wa qaumah. Pada hari itu Allah menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya. Wa aghraqa Fir'aun, dan menenggelamkan Fir'aun wa qaumahu, dan kaumnya. Fasamahu, maka Nabi Musa sebagai bentuk kesyukuran kepada Allah, samahu, berpuasa setiap hari Asyura. Syukran lillah, sebagai bentuk kesyukuran kepada Allah atas keselamatan itu. Maka kami pun berpuasa, kata orang-orang Yahudi, mengikuti Nabi Musa dan mensyukuri nikmat keselamatan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa. Apa komentar Nabi saat itu? Nabi mengatakan, nahnu ahaqqu wa aula bi Musa minkum. Kami kaum muslimin lebih berhak dan lebih pantas untuk mensyukuri nikmat keselamatan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa dibandingkan dengan kalian. Fasamahu, maka Nabi pun berpuasa juga, wa amara bisyamihi, dan Nabi memerintahkan kita untuk berpuasa. Beliau mengatakan, sumu Asyura, berpuasalah kalian pada hari Asyura. Wa khaliful Yahud, tapi selisihi orang Yahudi. Kalau Yahudi puasanya hanya satu hari, hari Asyura saja, Nabi mengatakan sumu yauman qablahu aw yauman ba'dahu, berpuasalah juga sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya. Jadi bisa 9, 10 atau 10, 11. Kalau posisinya, kalau hari tahun barunya itu tanggal hari Selasa, ya, kalau kita liburan itu, maka posisinya jatuh 9, 10-nya itu di hari Rabu, Kamis. Jadi kita bisa puasa Rabu, Kamis, atau Kamis, Jumat. Kamis, Jumat. Rasulullah ditanya tentang keutamaan puasa pada hari Asyura. Beliau mengatakan, ahtasibu, aku mengharap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa puasa satu hari itu akan bisa menjadi penghapus untuk dosa selama 1 tahun. Ya. Maka ini perlu ya kita perhatikan, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan, kemampuan kepada kita untuk menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini dengan berpuasa pada hari Asyura plus sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya. Jadi mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan sebentar lagi kita akan ada acara tambahan, jadi kita tutup sampai di sini. Kita baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca sayyidul istighfar dan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu